Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rohma, moderator dari kelompok 8. Kelompok 8 yang terdiri dari Musawwamatul Hikmah, Rizky Amaliawati, Amalia Rohma, dan Zakiatul Miskiyah. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Rizky Amaliawati. Pengertian dinamika Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika berarti gerak dari dalam tenaga yang menggerakkan semangat. Dinamika tersebut merupakan konsekuensi yang dialami dan mesti terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, bahkan kepada seluruh manusia. Menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional menurut nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan dasar negara. Jadi, dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, materi yang kedua akan dipresentasikan oleh Musawwamatul Hikmah. B. Dinamika perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun pada perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Kita pun tahu bahwa pernah ada upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan yang lainnya. Pada masa ini masih terjadi pencarian bentuk penerapan Pancasila dan dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai permasalahan hingga munculnya upaya-upaya pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. 3. Periode 1956 sampai 1965 yang dikenal dengan demokrasi terpimpin, yang mana kekuasaan berada di tangan presiden pada waktu itu, Presiden Soekarno. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dipresentasikan oleh Zakiatul Miskiyah. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah kita mampu mempertahankan ideologi kita, yaitu Pancasila, di tengah-tengah ideologi atau bahan besar dunia seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme, individualisme, pragmatisme, hedonisme, dan ideologi lainnya yang datang dari luar negeri? Kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Permasalahan ideologi lainnya adalah datang dari masalah internal bangsa kita sendiri. Sebagai contoh, kejadian perselisihan antar suku bangsa, perselisihan antar kampung, tawuran antar pelajar, tawuran mahasiswa, konflik antar agama, bahkan sampai dengan konflik Ambon yang mengisukan konflik SARA, dan yang bahkan lebih parah lagi adalah beredar isu yaitu akan munculnya NII, Negara Islam Indonesia, di mana letak nilai dasar Pancasila sebagai dasar persatuan Indonesia. Jika masing-masing suku, kelompok, atau organisasi mau membentuk kelompoknya sendiri dengan kepentingan golongan pula, bahkan ada isu akan terbentuk Negara Islam Indonesia. Ini adalah potret tentang disintegrasi dan rekonsolidasi karena terjadi penyimpangan ajaran dan paham yang dianut oleh masing-masing pihak. Tantangan dari dalam masalah mentalitas bangsa, sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggarkan solidaritas terhadap agama. Sikap-sikap itu membuka lebar merajalanya nafsu serakah di segala bidang, keserakahan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa dan dihormati. Tantangan
ideologi lain yang ingin menggantikan ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, seperti ideologi komunisme yang berasal dari Cina dan Soviet, atau ideologi liberal, dan peristiwa Ratu Adil dan pembentukan di Sulawesi oleh Stirling. Dua, adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI, contoh privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dan penegakan hukum di keamanan di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bagaimanapun juga akan berusaha untuk tetap mempertahankan diri dari segala macam tantangan tersebut dari kelangsungan negara Indonesia. Kesimpulan dari materi dinamika Pancasila dan tantangan Pancasila adalah bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama, bukan suatu pihak saja. Artinya, Pancasila adalah hal yang mutlak harus ditaati oleh elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan pemimpin. Bukan hanya itu saja, tetapi harus dilaksanakan sesuai perundang-undangan Pancasila itu. Pancasila itu kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Terima kasih dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.